Ini untuk informasi juga untuk teman-teman yang mungkin masih baru ya. Mungkin teman-teman sudah mengenal dengan istilah trend is your friend ya. Saya yakin orang-orang para trader pasti mengenal istilah ini karena kalau kita nggak kenal tren biasanya tuh kita nggak akan bisa ini mengenal pasar gitu. Jadi kita harus berteman dengan tren, kita harus bersahabat, kita harus tahu gitu kan seperti kita punya teman saja. Seperti kita punya teman saja. Pasti kan kita kan makan komunikasi ya. Kita kan akhirnya sama tahu sama tahu dengan teman tersebut, betul? Nah, begitupun dengan tren. Jadi kalau kita tahu trennya, pasti kita kurang lebih lah kita akan tahu kira-kira akan kemana pergerakan harga pasar. Baik ada yang nulis di kolom chat Pak Boy DP nggak ada suaranya. Tinggal ketik gambar earphone Pak. Kalau ada teman-teman yang bisa bantu juga bisa langsung aja diketikkan di ini ya di kolom chat yang tersedia. Nah, ada sedikit quote ini bahwa kamu tuh nggak bisa mengalahkan tren ya, tapi kamu harus mengikuti, harus join dengan mereka gitu. Jadi kalau misalnya ibarat tuh kita sedang tren lagi uptrend, sebisa mungkin kita harus mengikuti tren tersebut, jangan dilawan. Karena biasanya kalau kita pengen melawan tren, biasanya tuh kita akan mengalami kerugian gitu. Kurang lebih demikian. Nah, ini pun di teorinya tuh ada gitu ya. Di teori Dow teori, kan Dow teori itu ada 3 ya. Nah, salah satunya tuh ini, price move in trend. Jadi harga itu benar-benar bergerak dalam sebuah tren gitu. Jadi itu kita harus kurang lebih kita harus tahu untuk pair ini misalnya pair euro ini trennya kemana, untuk pair pound trennya kemana, karena akan terlihat dari pergerakan candle yang terjadi gitu. Kurang lebih demikian. Jadi pergerakan harga itu pasti akan bergerak dalam suatu tren gitu, dan kita harus mengenalinya. Jadi jangan trading itu jangan udah saya masang aja buy. Kenapa? Oh saya nggak tahu. Saya untung-untungan saja, itu juga jangan seperti itu. Kita harus bisa tahu, oh kenapa saya masang posisi ini buy? Karena saat ini trennya sedang naik. Dan kayak gitu kurang lebih ada alasannya. Jangan kita trading dengan tanpa alasan itu. Oh saya pasang buy. Oke-okean aja itu. Itu nggak baik juga ya. Jadi kita harus punya dasar kenapa kita ambil kenapa kita ngambil buy, kenapa kita ambil sell, kita harus punya dasarnya. Itu kurang lebih. Dan salah satu dasarnya adalah kita harus tahu tren gitu. Mungkin kurang lebih demikian untuk pengantar tren. Nah, kita langsung lanjut ke nah ini pertanyaan yang kerap muncul ya, yang kerap muncul di kalangan para trader, kapan tren berakhir? Ini pertanyaan yang klasik sebenarnya. Cuman banyak para trader yang kesulitan untuk menjawab gitu. Kapan tren berakhir gitu. Sebenarnya ada beberapa tools sih yang bisa digunakan ya untuk menentukan tren ya. Nah, ini ada jawaban ini. Pertama, menggunakan tren line. Nah, mungkin istilah tren line udah sudah sering didengar oleh teman-teman trader ya. Tren line nih salah satu jawaban yang paling yang bisa dikatakan yang paling termudah ya untuk bisa mengetahui tren sedang apa, tren sedang uptrend atau sedang downtrend nih, bisa kita menggunakan trend line. Nah, oke. Lalu yang kedua adalah kita harus tahu non-failure swing dan failure swing. Sebenarnya teori ini itu teori yang ada di buku Technical Analysis from Financial Market karangan John Murphy ya. Jadi kalau menurut buku tersebut ini perlu mengenal ini katanya, non-failure swing dan failure swing. Cuman terus terang saya juga kurang pakai ini sih. Biasanya ini suka digabungkan dengan teori Elliott Wave ya. Cuman nggak apa-apa, nanti siapa tahu teman-teman ada yang menggunakan juga ya, ada yang pengen menggunakan teori ini, boleh nanti saya coba akan sharingkan juga. Lalu yang ketiga adalah
Nah, pelajari reversal pattern. Nah, ini juga salah satu cara nih, salah satu apa ya? Salah satu indikator lah bisa dikatakan untuk kita menentukan tren gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang eh, ibarat tuh lagi uptrend tiba-tiba ada pola double top gitu. Lagi uptrend ada pola double top. Ada pola double top. Nah, ini ada kan kalau double top itu pola reversal ya, pola reversal. Nah, pola reversal itu bisa menyebabkan terjadinya si pattern akan berbalik. Begitu. Jadi teman-teman perlu mempelajari reversal pattern. Baik ada suara sama suara ikutannya suaranya nggak ada. Oh, coba ketik gambar earphone. Nah, suaranya gimana teman-teman? Ada yang ngomong suaranya patah-patah. Cukup jelas nggak nih suara saya nih? Suara normal di sini ya. Mungkin bisa diperbaiki koneksi itu juga. Nah, dan yang keempat nih, saya keempat dulu ya. Yang keempat, nah ada yang biasa juga menggunakan cara mengenai dengan memakai moving average. Nah, ini kurang lebih ada 4 ini. Nanti saya akan bahas satu demi satu. Lalu juga ada pertanyaan dari Bapak Boy DP ya, Pak, untuk melihat tren harian paling bagus di time frame apa? Nah, untuk time frame harian itu biasanya kita melihat tren ya. Untuk harian itu biasanya para trader menggunakan time frame H1 ya. Time frame 1 jam. Nah, tapi beberapa trader ada yang kadang menggabungkan dengan menggunakan multiple time frame. Jadi mereka menganalisa melihat trennya itu dari time frame besar. Misalnya dari H4 tapi mengeksekusinya di H1 atau di M30 gitu. Itu balik lagi kepada apa ya? Sistem trading yang digunakan oleh teman-teman trader semua. Kalau saya pribadi sih saya suka melihat tren dari H4. Lalu saya entry-nya itu di H1 gitu. Karena saya suka pakai multiple time frame. Cuman kalau beberapa teman ada yang pusing juga menggunakan satu time frame tidak jadi masalah juga gitu. Misalnya menggunakan H1 saja. Itu nggak jadi masalah juga ya. Cuma nanti kita akan berikan juga contohnya nanti di lewat MetaTrader untuk aplikasinya ya. Baik, ada pertanyaan lagi dari Pak Ovi Maulana. Pak, untuk melihat kita bisa tahu kapan terjadinya sideways atau enggak ya dengan menggunakan trendline. Sebenarnya dari gini ya, dari Pak Ovi ini kalau menggunakan trendline-nya sebenarnya untuk test sideways itu kan keadaan yang bisa dikatakan naik turun ya. Sebenarnya kalau misalnya kita tarik trendline, tiba-tiba pergerakan harganya naik turun, berarti kan kita juga nggak akan bisa naik trendline kan. Jadi sebenarnya kalau dari sideways itu sebenarnya teman-teman udah bisa ngeliat sih, oh ini gerakannya naik turun, oh ini berarti sideways, penggunaan aplikasi trendline tidak bisa digunakan. Kurang lebih kayak gitu. Nanti Pak Ovi kita lihat aja ke ininya ya, ke MetaTrader biar bisa lebih mengerti kalau bingung gitu ya. Nanti saya akan terangkan dari MetaTrader juga menggunakan MetaTrader biar lebih jelas. Cuman kalau saya pribadi menentukan trend saya biasa menggunakan dua ya, trendline dan moving average. Sama satu lagi reversal pattern sih, cuman tapi nggak terlalu saya lihat ya reversal pattern. Karena sama moving average biasanya saya menentukan trendline dari dua tool tersebut gitu. Nah, Bapak sendiri menggunakan time frame H4 ya? Ya, saya menggunakan time frame H4. Ya, untuk teman-teman jangan untuk kenyamanan jangan menekan tombol mic ya, mic yang oranye karena akan mengganggu jalannya webinar. Karena akan suara Anda akan terdengar di semua audiens ya. Iya, Pak Boy DP ya. Kalau saya pribadi ya menggunakan time frame 4 untuk melihat trend line ya. Cuman baik lagi kalau beberapa nasabah kita juga ada yang saya bingung
saya pakai satu time frame aja, ya boleh, apa-apa. Nggak jadi soal gitu. Cuman nanti seiringnya berjalan waktu, jam terbang Anda akan semakin terasa dan nanti bisa berimprovisasi gitu ya. Pak Yanau Januari, saya sama sekali tidak mendengar suaranya. Waduh, teman-teman pada masalah nggak nih suara nih? Tadi semua pada ngedenger ya kalau saya komen suara normal di sini tuh. Coba perbaiki mungkin antara koneksi atau itu ya, atau speaker yang Anda pada komputer Anda. Lalu dia ada pertanyaan dari Pak Muhammad Fahmi, Pak, indikator apa yang untuk trading sideways? Sebenarnya kalau trading sideways itu indikatornya ada banyak ya, bisa menggunakan stokastik bisa gitu. Cuman kalau sideways itu balik lagi kepada apa ya, kepada sistem trading dari Bapak sendiri gitu. Apakah Bapak nyaman menggunakan trading di sideways? Karena kalau saya pribadi sendiri, saya nggak nyaman trading di sideways karena berbahaya, naik turun nggak bisa jelas. Kalau saya sih lebih suka trading pada saat kondisi uptrend atau downtrend. Kalau sideways saya abaikan gitu. Cuman ada beberapa indikator memang banyak sih indikator yang ini ya, indikator yang custom ya, bukan indikator yang bawaan MetaTrader yang biasanya itu cocok untuk sideways gitu. Cuman kurang lebih biasanya kalau misalnya kita contoh saja indikator stokastik ya. Indikator stokastik kalau misalnya dalam kondisi uptrend kita mencari sinyalnya tuh sinyal jenuh jual aja atau oversold gitu. Yang sesuai dengan tren. Nah, kalau misalnya pada saat sideways biasanya indikator itu bisa dimanfaatkan pas saat kondisi jenuh overbought ataupun overshort itu bisa digunakan kalau keadaan sideways. Cuman terus terang sideways itu berbahaya karena kita tidak bisa tahu kapan sideways itu akan berakhir gitu. Agak sulit ya sebenarnya. Saran saya di situ. Nah, Pak Maulana, karena trading saya sering kejebak di sideways. Pinnya adalah kapan kita tahu tren itu kan sideways sebelum terbentuk pada pola candle. Sebenarnya gini contoh ya. Misalnya kita lagi kondisi uptrend. Oh, kondisi uptrend tiba-tiba sideways. Nah, kita lagi misalnya kita lagi ambil posisinya buy gitu. Itu bisa balik lagi ke ini, balik lagi ke teman-teman sekalian ya, balik lagi ke teman-teman sekalian. Kalau saya pribadi sih kalau tiba-tiba keluar sideways saya akan close posisinya gitu. Mau posisinya loss atau posisinya profit itu kita tunggu lagi ke dalam kondisi trending gitu. Kalau saya pribadi gitu. Teman kalau misalnya Bapak lebih suka berspekulasi, misalnya saya udah masang, udahlah kita lihat aja. Saya yakin masih bakal naik gitu, misalnya bakal uptrend. Monggo saja gitu. Itu balik lagi ke kondisi keuangan dari tiap masing-masing trader gitu. Nanti saya akan coba sharingkan ya. Kita lihat di MetaTrader-nya langsung. Memang kadang-kadang lagi uptrend, terus ada sideways gitu kan, sehingga misalnya kita menggunakan tool trend line, tembus, terus ada kondisi sideways, tapi kondisinya masih membingungkan gitu. Itu bisa saja terjadi. Cuman seperti saya tadi bilang, ketika sideways sebaiknya hindari gitu. Memang kita sulit sih sebenarnya. Kita lagi uptrend, tiba-tiba misalnya contoh lagi uptrend, tiba-tiba keluar ada sideways. Nah ini mau sideways-nya mau kemana nih? Mau ke atas atau gimana gitu kan? Memang sulit itu. Cuman saya sarankan ketika sudah ada sideways gitu, hindari gitu ya. Mungkin demikian. Nanti kita coba ya. Saya lanjutkan dulu nih pemaparan masing-masingnya, belum maju-maju lagi nih. Langsung kita lanjutkan dulu ya trendline. Nah ini untuk informasi nih buat teman-teman yang mungkin baru di dunia trading atau ya untuk mengingatkan juga yang udah tahu gitu ya, bahwa trendline ini kita caranya itu cukup sederhana ya, dengan menghubungkan dua titik terendah atau titik tertinggi dalam sebuah pergerakan harga yang sedang diobservasi gitu. Jadi misalnya kita lihat di time frame H4, kita lihat nih, oh trennya gimana nih dengan mengacu pada dua titik terendah kalau saat uptrend dan dua titik tertinggi pada saat downtrend gitu. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini yang kuncinya nih. Tembusnya trendline dapat dijadikan indikasi
indikasi awal bahwa harga berpotensi berubah arah. Ya. Nah ini nih penting nih. Sebenarnya poin kedua ini yang penting. Ada indikasi ya, indikasi. Memang tidak kebanyakan itu ada potensi trennya akan berubah gitu ketika tembus. Cuman bisa juga gagal. Cuman ya tetap makanya kita perlu menetapkan stop loss juga gitu, dalam trading kita. Cuman kebanyakan dengan tembusnya tren lain itu berpotensi harga akan berubah trennya. Begitu. Ya, kembali ada yang menekan tombol mic ya. Tolong di ini karena suara Anda akan terdengar ke semua peserta. Dan saya tidak bisa mengklik suara ini. Pak Mirda Sanipati Cerna, tolong speakernya dimatikan. Suara Anda akan terdengar kemana-mana ya. Baik, ada pertanyaan lagi langsung dari ya, kalau tembusnya tenaga data penting bagaimana Pak? Ya memang kadang-kadang terus terang data penting mengubah ini ya, mengubah apa ya? Mengubah analisa teknikal secara tiba-tiba ya, kadang-kadang suka demikian berita. Cuman kesalahan saya sih, kalau saya kan trading jarang melihat berita ya. Jadi ini baik lagi sebenarnya. Kalau saya lebih lihat ke analisa teknikal, berita itu cuma sedikit saya lihat gitu. Jadi misalnya sekarang di beritanya itu tembus, saya sih tutup mata aja gitu. Saya lihatnya pokoknya teknikal. Saya nggak ngelihat berita gitu. Andaikan berita itu menembus gitu, menembus trendline, saya anggap itu akan ada potensi harga akan berubah. Gitu. Cuma baik lagi ini, bagaimana kepada teman-teman sekalian, apakah akan mengabaikan analisa fundamental atau tidak gitu. Baik lagi nih, kalau saya pribadi saya lihat hanya teknikal saja. Jadi ini baik lagi kepada teman-teman gitu ya. Baik, ada pertanyaan juga dari Pak Indra. Kalau kita ikutin misalnya lagi uptrend, tapi kemudian ada terpenting buat harga berbaik turun dengan tiba-tiba, apa setelahnya harga akan baik mengikuti uptrend? Apakah tren sudah berubah karena data tadi? Ini sebagai contoh aja kalau teman-teman kemarin lihat ya. Sebenarnya sih apa ya? Kalau kemarin contoh itu kemarin sih di pound sterling ya. Di pound sterling nih. Di pound sterling kemarin itu ada, saya lupa ada data apa di pound sterling kemarin kalau nggak salah. Itu tuh ada data GDP atau apa, saya agak lupa ya, gross domestic product kalau nggak salah. Itu buruk untuk pound sterling. Ya, buruk untuk pound sterling. Jika buruk untuk pound sterling, maka untuk pair GBP USD harga akan turun. Betul ya, setuju ya? Buruk untuk pound sterling, harga akan bergerak turun. Dan pada saat berita itu dirilis, betul sekali harga turun. Tapi setengah jam versus 1 jam kemudian ya, kembali harga mengikuti tren. Lagi uptrend kan sekarang pound sterling. Nanti kita lihat contohnya ya. Saya akan buka di MetaTrader, akan saya contohkan. Gambar jelasnya itu harinya kalau nggak salah hari kemarin nih. Saat berita itu dia langsung turun sekitar 50 poinan gitu, 500 pips turun, langsung tiba-tiba ikutin tren lagi, nah, gitu. Jadi makanya kenapa dasar saya hanya melihat teknikal itu salah satunya alasannya itu, gitu. Ya, salah satu alasannya gitu. Memang kalau misalnya tembus tren lain ya sudah. Kalau datanya misalnya tembus tren lain ya udah saya ikutin aja gitu. Saya lihat teknikal berita nggak saya lihat gitu. Cuman kalau misalnya kalau kondisi kemarin sebetulnya sih nggak tembus tren lain ya, cuman ada berita dia turun drastis, cuman balik lagi ikutin tren gitu.
Ya, tuh ada Pak menjawab Pak Mario ya. Ya 2 hari yang lalu. Gitu. Betul. Pak, kalau sudah tahu tanya bagaimana cara untuk entry point? Nah, ini udah pertanyaannya udah lebih ini ya. Udah lebih berat nih. Sebenarnya nggak terlalu berhubungan, cuman intinya sih kita udah tahu tren ya. Pertama sebenarnya ada beberapa langkah itu di website juga ada ya, di website juga ada sebenarnya. Jadi sebenarnya itu ada beberapa step, ada 5 step ya, yang kita bisa 4 sampai 5 step yang bisa kita gunakan untuk menentukan untuk entry ya, entry posisi. Yang pertama itu pasti mengenali tren. Mengenai tren, kedua ya, tentukan support resisten. Nah, support resisten itu bisa menggunakan beberapa tools. Kalau bisa ikut webinar kemarin, bisa menggunakan melihat dari harga tertahan, bisa melihat dari Fibonacci retracement, bisa menggunakan pivot point, bisa menggunakan moving average, gitu kan. Terus tentukan tuh, bisa tentukan dulu ya. Nah, yang ke berikutnya adalah kita cari sinyal. Nah, cari sinyal yang bagusnya itu sebaiknya di area support dan resisten tersebut. Di sekitar support dan resisten tersebut. Lalu akan lebih baik jika teman-teman mengenal candlestick. Nah, jika benar di area yang sudah ditandai ya, misalnya area support resisten sudah ditandai, ada sinyal juga gitu, itu bisa coba entry. Kurang lebih demikian gitu. Nanti coba Pak Boy DP baca di artikel kita ada 5 langkah untuk menentukan ini ya, mengambil posisi. Ada 5 langkah untuk menentukan analisa teknikal kalau nggak salah. Coba nanti, tapi kita juga bakal ada sih sebenarnya nanti di bulan Mei. Nanti ikuti dulu aja webinar kita setiap hari Kamis ini. Nanti Bapak bisa ini juga kalau misalnya mau ikutin terus bisa tahu jawabannya gitu. Kalau misalnya nggak sabar, coba cari di artikel kita ada. Nah, Pak Ovim, jika sudah tidak berlaku trendline pada saat terjadi fundamental yang berpengaruh seperti FOMC, apakah langsung beralih ke fundamental atau performa teknikal? Nah, balik lagi. Kalau saya sih ini ya, balik lagi. Kalau saya pribadi, saya sih lihat saya ke ini ya, ke teknikal. Kalau saya, gitu. Memang terus terang tidak selalu ya, tidak selalu. Kadang-kadang bisa saja jadi ngikutin ke fundamental bisa. Seperti contoh mungkin impact-nya tinggi gitu ya, misalnya the Fed menaikkan suku bunganya gitu kan pada saat kondisinya tuh sedang kondisi misalnya pair pound sterling nih, pair pound sterling GBP USD lagi uptrend, tiba-tiba the Fed menggebrak pasar, menaikkan suku bunga. Nah, kurang lebih kan kalau misalnya kita lagi lihat uptrend terus ada apa ya? Kita udah bikin trend line dengan berita yang drastis tersebut kan kurang lebih akan langsung ini kan, langsung mungkin menembus trend line gitu kan. Nah itu kita kan baik lagi kalau udah kayak gitu anggap aja saya tutup mata deh, saya nggak lihat berita, saya nggak tahu FOMC, ternyata digambar, dianalisa tembus trend line-nya gitu. Ya udah, kalau saya pribadi sih ikutin yang saya lihat gitu ya, ikutin teknikal gitu. Walaupun saya nggak tahu fundamental, maupun secara fundamental kalau misalnya teman-teman seorang fundamentalis ya, oh ini udah pasti nih biasanya kalau suku bunganya dinaikkan pastikan orang banyak yang pegang dolar nih gitu kan, pasti trennya akan berubah. Boleh kalau misalnya mau pikir seperti kayak gitu, itu tidak jadi masalah. Ini kurang lebih demikian ya Pak Ovi Maulana. Kalau ada yang nggak jelas bisa langsung tanyakan lagi ya. Jam 10 time frame M5 Pak Mario. Dengan teknik kamu sebab peluang profitnya. Itu balik lagi kepada sistem yang telah Bapak uji ya sebenarnya. Jadi kan kita perlu pengujian juga suatu sistem gitu. Cuman kalau teman-teman trading berdasarkan menggunakan analisa yang ada pada kita ya, kita kan menggunakan support resisten, menggunakan melihat juga trendline, menggunakan Fibonacci dengan teknikal ya, analisis kurang lebih sekitar 60-70% gitu ya. Dengan money management yang tepat. Tapi sebenarnya kalau teman-teman misalnya ya, teman-teman persentase keberhasilan saya 50-50 untuk trading, tapi money manajemennya tepat ya, money manajemennya tepat, masih bisa untung dengan
50-50 ya, dengan persentase 50 masih bisa untung gitu. Kurang lebih demikian ya. Pak Khalid ya. Kalau dicontohkan, sedikit saya contohkan ya. Misalnya nih, peluang dari 10 trading, peluang profitnya 5, peluang ruginya 5. Tapi kalau Bapak mengambil take profitnya sebesar, contoh aja ya, contoh 30 poin, 300 pips ya. Bapak stop lossnya hanya anggaplah 150 pips. Berarti kan 5 kali profit, Bapak udah dapat 300 pip kali 5 kan? Bener nggak? 300 pip kali 5. Dan ketika rugi, 5 kali ruginya itu cuma 150 pips. Kalau dikalkulasi masih profit. Mungkin begitu gitu. Kalau misalnya di teman-teman jangan khawatir ketika misalnya hit ininya ya, keberhasilan sistem trading teman-teman kecil, misalnya cuma 50%, 60%, itu nggak jadi masalah selama money manajemennya tepat gitu. Pak Boy DP linknya apa sinyal itu ya Pak, nanti saya akan infokan ya, nanti ingetin saya di akhir acara, saya akan kasih tahu karena ini belum beres ini pemaparannya juga sudah hampir setengah jam di jalan, pertanyaannya cukup lumayan ya, banyak pertanyaannya tuh. Teman-teman juga lanjutin dulu Pak materinya. Iya benar, kita lanjutin dulu aja ya. Kita lanjutin dulu, nanti baru teman-teman nanya. Pak Mamai, satu lagi pertanyaan. Teknikal analisa lebih bagus daripada fundamental analisa. Nah, maksudnya nih, kalau saya pribadi sih teknikal ya Pak Mamai ya. Cuma baik lagi ke Bapak. Gitu. Lanjutin dulu nih ya. Cepat, saya cepat deh. Nah, ini perlu diingat nih, poin ketiga ya. Trendline dianggap tembus jika seluruh body candlestick yang terbentuk berada di luar garis trendline. Nah ini nih ya. Jadi kita perlu memastikan kalau misalnya cuman wick-nya saja, dari candlestick wick-nya saja, cuma ekornya saja, itu belum bisa dikatakan tembus. Ketika tembus itu ketika closing candle-nya itu menembus ya, seluruh bodinya menembus. Kurang lebih demikian. Nah ini ada contoh ya. Lagi naik nih, tarik nih dua titik ya. Tiba-tiba di sini kita tarik garis yang ini nih. Kita kan hubungkan garis ini dengan garis ini. Lagi naik, tiba-tiba di sini break. Nah, itu ada indikasi akan berubah ya. Begitupun pada kondisi downtrend. Nah, kayak gini kurang lebih ya. Nah, ini nih. Contoh trendline-nya pecah ya. Kurang lebih nih. Lagi uptrend. Nah, di sini ada, saya tutupin, ada ini lagi ketutupan. Masih dibuka ya. Di sini kurang lebih ada candle-nya itu ada yang menembus trendline-nya gitu. Kita acuannya di sini tuh. Acuannya di sini, tarik, pecah. Nah, kayak gini. Kurang lebih. Ya, contoh trendline pecah. Nah, Pak Haris yang dianggap tembus ini dalam satu time frame atau gimana, Pak? Ya, baik lagi. Kalau misalnya Bapak hanya menggunakan time frame, boleh. Kalau saya biasanya pakai multiple time frame, H4 dan H1. Nah, ini baik lagi. Karena kalau beberapa trader ada yang saya pusing pakai banyak time frame, pakai satu aja, itu boleh saja. Lanjut ya. Nah, ini teori nih sebenarnya nih. Teori yang ada di buku karangan John Murphy. Sebenarnya saya kurang ini, cuman buat informasi saja nih. Non-fair swing ini kondisi non-fair suatu sebuah pergerakan harga yang langsung menembus titik top dan atau bottom terakhir setelah mencapai titik terjauh dari trennya. Kita akan lihat ke gambarnya nanti ya, kurang lebih seperti ini. Nah ini saya lagi uptrend nih ya. Kalau kita gunakan trendline di sini kan pasti udah tembus, cuman kalau di sini acuan di sini, contoh nih lagi uptrend ya, lagi uptrend nih, lagi uptrend. Nah ketika bottomnya ini tertembus, menurut teori karangan John Murphy itu ya, maka ini trennya akan berubah itu menurut teori ya. Nah, nanti bisa mulainya itu ketika ya harga kembali pullback atau terkoreksi ke area ini dekat sekitar A ya. Kalau tarik garis itu menurut teori John Murphy ya. Begitupun pada kondisi downtrend ini. Dalam kondisi downtrend ya, kayak gini contohnya tuh.
Kalau ini agak sedikit beda ya. Intinya kalau yang ini bisa dari sini, bisa kalau ini contoh yang ini adalah ketika ini break ya, ketika break. Nah, ini tunggu koreksi. Nah, tunggu koreksinya ini bisa nanti menggunakan tool Fibonacci bisanya ya. Itu bisa digabungkan. Kalau lebih di contoh yang ini itu mengeliminir yang tadi, bahwa kita mulai di sini. Bisa juga terjadi seperti itu. Tapi intinya yang penting ya. Intinya adalah enggak, yang kedua bukan persimpangan apa. Intinya sebenarnya sih ini ada beberapa case ya. Kalau kayak gini boleh. Kayak gini pas kita mulai start boleh. Pas kayak gini ya sebaiknya itu saran saya itu ya, saya cuma melihat gini doang Pak. Saran saya adalah saya ketika ininya break nih, ketika ini break ya, misalnya bottom ini break, saya menganalisa bahwa ini tren akan berubah. Ada potensi harga akan berubah jadi downtrend. Begitupun pada saat ini downtrend, break top ini terakhir, top terakhir di break, saya hanya akan berasumsi bahwa ada indikasi tren akan berubah dari downtrend menjadi uptrend. Hanya itu saja saya ya. Saya tidak menggunakan acuan gitu ya. Cuman menurut di buku itu tersebut bisa dijadikan acuan sebenarnya area di mana yang ditembus ya. Jadi kalau ini sebenarnya agak masuk akal juga sebenarnya kalau misalnya contoh ini digabungkan dengan teori support resisten, biasanya kan area di mana harga tertahan itu bisa dijadikan acuan untuk mengambil posisi kan. Sebagai contoh kan ini break, harga berbalik ke dekat di mana harga pernah tertahan sebelumnya. Dan akhirnya turun. Nah, ini mengacunya udah dihubungkannya dengan teori support resisten sebetulnya. Nah, kalau yang kondisi ini, si area yang ditembusnya ini tuh tidak cukup bagus bagi pasar gitu. Gak bagus buat pasar. Sehingga dia turun di sini. Itu mungkin saya terjadi gitu. Mungkin saya terjadi. Jadi, saran saya sih kalau misalnya teman-teman mau pakai ilmu dari John Murphy ini, saran saya cuma untuk melihat tren saja. Jangan untuk eksekusi ya. Untuk eksekusi gitu. Mungkin di situ ya, cukup jelas ya. Jangan tren itu, iya, betul sekali. Saran saya gitu. Memang kadang ada situasi yang bisa digunakan gitu. Contoh di sini. Lanjut dulu ya. Nah, ini failure swing. Nah, kondisi pembalikan arah tren dalam skenario failure swing ada situasi di mana pola pergerakan harga sudah membentuk sebuah tren di antara titik top dan bottom terakhirnya. Nah, ini dia. Seperti ini. Lagi uptrend ya, tiba-tiba ada kondisi kayak gini. Nah, ini di break nih. Ini break ya. Bottom trendnya di break dan turun. Nah, ada indikasi bahwa tren akan berubah menurut teori John Murphy ya. Ini pun demikian sama. Dari si downtrend, topnya terakhirnya itu di break gitu. Kan kalau tadi misalnya non failure swing kan harus nunggu sampai sini ya breaknya kan. Kalau di sini enggak gitu. Failure swing. Kurang lebih demikian. Jadi kalau Bapak mau menganut ilmu ini boleh. Itu ada bukunya ya, di bukunya. Karangan John Murphy. Technical Analysis for Financial Market ya. Ada itu di bukunya. Kita lanjutin dulu ya. Udah hampir ini juga, nanti kalau udah berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Bisa tanya jawab. Nah, ini nih. Nah, reversal pattern ya. Mungkin dari yang teman-teman yang udah sering ikutin sesi webinar kita sebelumnya nih ya. Sorry kepencet. Nah, seri webinar yang sebelumnya itu udah banyak sih, saya udah pernah, teman-teman kita udah sharingkan juga pola-pola reversal. Itu ada macam-macam, ada pola double bottom, double top, ada triple bottom, triple top, ada head and shoulder, inverse head and shoulder. Nah, ini bisa dijadikan acuan gitu. Biasanya kadang-kadang kalau misalnya ada pola ini juga bisa dijadikan acuan, pola-pola tadi itu bisa dijadikan acuan ya, bahwa tren bisa berubah gitu. Ini mengacu pada teori Dow Theory ya. Jadi menurut teorinya Dow Theory itu tuh sejarah itu selalu berulang terbentuk melalui pola-pola pergerakan harga ya. Jadi ketika ada pola ini, ada potensi nih, tren akan berubah gitu. Ini bisa digunakan ya. Kadang-kadang saya suka melihat juga, tapi nggak terlalu juga ya. Saya lebih lihat ini untuk cari posisi. Untuk mengenai perubahan tren, Anda bisa memanfaatkan pola disebut reversal pattern. Nah, ini ada apa aja ya pola-polanya.
kurang lebih di sini. Nih, pola-polanya. Nah, nih kurang lebih ada 6 ya. Informasinya nanti kalau teman-teman belum kenal pola-pola ini, bisa teman-teman cek di YouTube ya. Di YouTube nanti teman-teman cek, cari aja forex, search-nya forex IMF, nanti ada tentang pattern-pattern ini. Jika belum kenal, bisa coba dipelajari ya. Coba dipelajari pola-pola ini. Ini informasi saja. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh nih ya. Nih, duluan. Nah, ini contoh. Lagi uptrend nih. Ada pola nih apa nih? Pola apa nih? Double bottom. Double top, sorry salah. Double top. Ya, double top short turun, naik lagi nih kurang lebih nih. Ini kayak gini ya. Ini kan ini area ini nih. Area ini. Ini masih weeknya doang tuh. Misalnya weeknya doang. Ya, weeknya doang nih. Weeknya saja dan turun nih. Nah, ini contoh ya, contoh. Kalau mau saya menggunakan reversal pattern nih, contoh. Misalnya cukup lumayan juga nih, cukup akurat juga ya. Jadikan acuan nih. Kurang lebih demikian. Nah, keempat nih. Ini salah satu yang digunakan juga di forex IMF ya. Jadi kalau teman-teman pusing nih trennya apa, bisa menggunakan salah satu toolnya adalah menggunakan moving average. Karena dengan moving average ini kita bisa mengetahui tren. Ya. Nah, cara kita mengetahui tren itu akan berakhir ya. Dengan moving average ini biasanya menggunakan double moving average. Ya, double moving average. Nah, ini nih kuncinya ya. Perpotongan antara pergerakan harga dengan garis moving average menandakan awal dari terjadinya perubahan tren. Ya, perpotongan antara pergerakan. Nah, jadi saling berpotongan ya, ketika moving average saling berpotongan ini ada potensi bahwa trennya bisa berubah ya, ada potensi. Nah, jika menggunakan dua garis MA, perpotongan antara MA tersebut merupakan indikasi awal terjadinya perubahan tren. Gitu. Ya, mungkin ini cukup jelas. Nah, di sini contohnya kita contohkan. Nah, ini nih, ketika perpotongan ya, perpotongan, nah trennya berubah. Ini perpotongan berubah, ini perpotongan lagi. Nah, kurang lebih demikian. Memang ini kok indikator ya, kalau menggunakan indikator ini, terus terang responnya agak terlambat. Ya, responnya agak terlambat. Kalau misalnya teman-teman cek aja sini, kalau teman-teman sekarang udah pakai trendline ya, ini udah ketahuan break gitu. Sedangkan ini ketahuannya baru saat udah naik gitu kan. Kondisinya udah naik gitu. Ya, nangkap kan maksud saya? Di sini kita agak pasang trendline di sini. Udah ketahuan, oh break nih. Ya, kalau misalnya kita pakai indikator baru ketahuan kurang lebih agak lama nih gitu, indikator moving average ini gitu. Nah, balik lagi teman-teman sendiri yang harus membangun sistem trading tersebut gitu. Jadi dari 4 tadi informasi ada 4 kan. Nah, itu mana teman-teman suka ya, nanti bisa diaplikasikan ke sistem tradingnya. Lalu itu dari MA berapa, time frame berapa. Tuh kalau bisa lihat nih, kita menggunakan time frame 4 ya, itu contohnya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi sih kan saya suka melihat time frame itu melihat 2 ya. Saya trader harian juga. Jadi saya menggunakan time frame H4 itu untuk lihat tren. Makanya saya juga di gambar pakai H4. Tapi kita entry di H1 gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Pak Guliano ada jawab 4 jam. Ya, Pak. Terima kasih jawabannya. Nah, habis. Jadi kurang lebih demikian. Jadi ada 4 ya. Terus untuk mengetahui kurang lebih kapan tren akan berubah. Kurang lebih bisa menggunakan 40 tadi. Dan tadi saya ada beberapa hutang ya. Hutangnya apa aja sih saya lupa. Yang pakai ini. Pengen pakai apa?
pakai chart. Contoh aja mungkin di sini ya. Tadi kalau nggak salah nih. Contoh apa ya? Kita gunakan H4. Tadi pesan ada yang ngasih contoh ini nih, kondisi misalnya ini kondisi pakai trendline adalah kondisi turun ya. Kondisi downtrend ya. Kondisi downtrend ternyata di sini break nih, kan ada indikasi bahwa harga berpotensi berubah menjadi uptrend ya. Cuman ternyata pasarnya kondisinya sideways nih kayak gini. Misalnya saya udah ngambil posisi beli gitu di mana gitu. Kalau saya sih ya kalau kayak gini terus saya pilihannya dua, tetap tahan atau cut loss aja, tunggu peluang lagi. Nah, itu pilihannya. Kayak gitu. Mungkin kami tadi Pak Opi Maulana ya yang contoh kurang lebih kayak gitu tuh. Bisa tiba-tiba sideways gitu kan kayak gini nggak jelas gitu. Ya, dari puncak titik pertama nih. Kalau di sini enaknya di sini nih. Ini kelihatan pisan, kelihatan banget nih ya. Nah, ini kayak gini. Kita bisa gunakan. Kalau ini kondisinya nih. Ini kondisinya adalah lagi uptrend ya, jelas. Lagi uptrend nih. Lagi uptrend nih, ya. Lalu kondisinya uptrend nih di H4 ya. Setuju ya? Lagi bullish ya kondisinya, kondisi uptrend. Kita masuk di H1. Nah, ya satu juga sebenarnya kita bisa kelihatan nih ada trend juga di sini. Nah, wah ini konseling ada potensi reversal nih. Ada potensi reversal nih. Kenapa ada potensi reversal? Kalau saya lihat ini nih ketahan di sini ada candle ini nih. Nih ya, ada candle ini. Kalau ini bearish nih, bocoran nih, ada bearish, ada potensi peluang akan terkoreksi dulu nih. Koreksi kemana? Ke area trend line nih. Nah, trend line ini. Trend di H ini anggap ini jangan dihilangin dulu deh. Takut pusing ya. Nah, trend di mana? Trend di sini. Ini kan kuncinya. Ini harus mewakili juga nih. Di sini jangan kayak gini. Kalau kayak gini boleh sih ya. Cuman kan kalau kayak gini, ini nggak mewakili yang ini kan. Nah, di tengah-tengahnya ini nggak apa-apa kayak gini. Tuh, ini kayak gini. Ini kalau candle ini bearish ada potensi akan terkoreksi kemana? Ke area ini, trend line. Itu posteling nih, ya. Nah, itu mungkin kurang lebih dari aplikasinya. Nih, kalau yang tadi contoh nih ya. Contoh nih saat berita ini nih. Saat berita ini ya. Tadi yang saya ada infokan, saat berita. Nih, saat berita ini nih, ini berita ini turun nih, sebret ke bawah. Ini gede ya. Di sini kayak kecil kelihatan yang gede loh. Tuh, lihat berapa poin. 783 pips. Kalau misalnya pakai standar account, 7 juta kurang lebih. Turun, tiba-tiba balik lagi ke atas harganya karena uptrendnya lagi ke atas, pergerakannya lagi uptrend. Ini pada saat berita nih, pas hari tanggal 28 ya, tanggal 28 tuh, hari yang lalu. Pak Boy tarik garis trennya dari puncak pertama ya? Iya Pak, bukan setiap kali titik puncak tarik garis. Kurang lebih di kayak gini Pak, kurang lebih kayak tadi ya. Nah ini tarik dari sini, tariknya ke yang terekstrim sini. Nah ini dari H4. Di H1 kita lihat lagi, biasanya suka kalau ada tren lagi, saya tarik garis lagi. Jelas, kalau di H4 ada, jadi gini ya, kalau saya nih, ini tarik garis ini ada kondisi uptrend, udah ya, sepakat ya uptrend. Nah, yang kedua ya, saya menggunakan trendline di sini, tidak lagi untuk mengindikasi tren, tapi untuk acuan support resisten, karena support resisten itu bisa macam-macam ya, bisa pakai trendline, bisa pakai Fibonacci, bisa pakai harga tertahan, biasanya saya kayak gitu. Nah, kalau kayak gini ya, nah saya cari sinyal buat beli. Nah, di sini kalau nanti bapak teman-teman mau ngambil posisi nggak salah juga, cuman ya potensinya itu kan berarti melawan tren nih, hati-hati aja gitu. Selama resikonya kena ya nggak apa-apa gitu. Kok resikonya kena ya, dalam juga ya resikonya.
Kalau resikonya kena ya nggak apa-apa, tapi kalau resikonya pengen ikutin tren ya udah tunggu di area sini kalau mau ambil posisi beli gitu. Pak kalau mau naik Vibo itu bebas atau di hari sebelumnya untuk acuan di hari ini gimana? Nah ini sebenarnya tips ya. Sebenarnya kalau saat dari Fibonacci sendiri sebenarnya ini agak menyimpang sebenarnya dari topik. Tapi nggak apa-apa lah kalau teman-teman misalnya pengen tanya. Dari tadi kalau teman-teman ada yang kurang jelas ya dari pemaparan saya ada yang jelas atau mau nanya topik yang lain, monggo ada kurang lebih waktu sekitar 15 menit. Tanyakan saja. Jadi gini, saya ada sedikit tips ya, tips. Menurut Fibonacci nih ya, menurut Fibonacci, kita itu menarik swing high itu menarik Fibonacci itu berdasarkan swing high dan swing low ya. Berdasarkan itu swing high dan swing low. Nah, ini kan saya tarik garis nih swing high dan swing low ya kan. Di sini terlihat aja yang paling mendekati, yang paling dekat swing high sama swing low-nya apa? Di sini kan, di area ini kan. Bener nggak? Setuju nggak? Setuju kan? Di area yang terdekat. Nah, kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi, saya tuh lebih suka gini, lebih suka bisanya ya. Kan kalau teman-teman tahu di area Fibonacci ini kan, kalau area 38, 50 sama 61 ini biasanya kan dijadikan acuan untuk ini ya, untuk pengambilan posisi ya. Biasanya di area ini 61, 50, 38 ada pantulan gitu. Biasanya menurut teori Fibonacci gitu. Nah, kalau saya pribadi ya, saya tuh ketika kita narik Fibonacci lalu di area ini ada harga tertahannya, ada harga tertahan, itu Fibonacci semakin valid kalau menurut saya nih. Contohnya nih saya ambil contohnya jangan yang ini kurang bagus nggak ada penahanan harga di sini. Saya ambil contohnya di mana ya? Coba saya tarik garis kemarin tuh ada yang enak di sini. Ya bisa dikatakan di sinilah. Nih, ya anggap ini nih. Anggap ini nih ya. Anggap ini bisa lah, ini bisa nih. Di sini ya ini jangan kurang oke nih. Udah nggak apa-apa ini. Anggap ini belum terjadi ya. Anggap terjadi belum terjadi. Nah, biasanya ya kalau saya nih pribadi nih, kan saya tarik garis gini Fibonya. Di sini nih, ini tuh saya suka tandain, oh nih kan area 38 nih, di area 38 di sini ada penahanan harga, ya kan? Nah ini tuh saya tuh lebih yakin mas tarik Fibonacci dari sini gitu. Dari sini ke sini saya lebih yakin karena di area-area yang sini, di area yang 61,8, 50, 38 ini ada di area itu tuh ada pantulan harga gitu. Nah jadi kalau saya di sini ya, ketika kondisi di sini ini kebetulan harganya nggak ke bawah ya, cuman kalau misalnya harganya ke bawah ke area sini nih, saya semakin yakin gitu. Di sini kalau saya tinggal tunggu aja konfirmasi dari indikator dan uh, candle, kalau di sini ada candle yang menunjukkan sinyal beli, saya lebih yakin gitu untuk ambil posisi beli dan Fibonacci-nya saya yakin lebih valid gitu. Karena di sini juga ada penahanan harga. Nangkap nggak di situ teman-teman? Bingung nggak? Kalau nggak contoh yang lebih konkret yang mana ya? Contohnya lebih konkret. Contohnya lebih konkret. Nah, kurang lebih ini lebih konkret contohnya. Nih, saya tarik ya, anggap ini belum terjadi ya. Belum terjadi, anggap belum terjadi nih. Nah, anggap ini yang sebelah sini belum terjadi ya. Ini kondisi nih, harga naik, terus kan turun nih, turun. Nah, ini kan kondisinya lagi uptrend ya. Nah, di area sini nih, banyak harga tertahan. Nih, tertahan kan di sini. Ini juga turun ke sini nih. Nah, ketika turun ke sini saya yakin nih, oh Fibo saya tarik garisnya bener nih. Tarik garisnya bener nih. Karena di sini ada penahanan harga nih di area ini ya. Jadi kalau nanti harga ke sini saya ada potensi saya akan mengambil posisi beli. Dan benar kan ketika di sini dia naik tuh. Nah, di sininya ada ini, ada penahanan harga. Jadi saya itu memfilter lagi Fibonacci dengan harga-harga tertahan gitu. Di mana harga tertahan? Kurang lebih kayak gitu sih. Kurang lebih mungkin nangkap nggak pertanyaannya? Pemaparannya. Saya jawab dulu pertanyaannya. Pertanyaannya banyak banget nih. Pak yang harga real sekarang lagi uptrend di mana Pak?
kurang lebih kalau sekarang dolarnya lagi agak cenderung melemah ya, Pak Indra, kurang lebih ya. Karena kemarin pada FOMC meeting kemarin, eh, The Fed tidak berbicara apapun ya mengenai kejelasan suku bunga atau apapun, sehingga lalu data ekonomi Amerika Serikat juga sedang buruk. Jadi kurang lebih secara fundamentalis itu ya, kondisinya adalah untuk pair yang diperdagangkan dengan dolar ya, misalnya euro, Aussie, pound sterling itu kebanyakan lagi uptrend gitu ya, kurang lebih demikian. Lalu Pak Ovi menanya kalau Pak, kalau mau narik Fibo itu bebas atau di hari sebelumnya, tadi udah saya jawab ya, kurang lebih demikian. Kalau saya sih nggak harus nentuin berdasarkan hari ya, tapi merasakan swing high dan swing low yang terlihat gitu ya, lalu dihubungkan dengan harga yang tertahan gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Lalu kemarin EU high impact GDP searah tren, apakah jika berlawanan akan kembali mengikuti tren atau malah ganti tren? Nah, seperti tadi jawab kan, kemarin kan ini contoh EU kapan nih GDP ya? Saya lupa. Ada gitu ya, saya lupa. GDP ini ya, GDP dolar ya, GDP Amerika ya. Setahu saya Amerika sama pound sterling, saya lupa nih. Kalau kemarin yang pound sterling ya jelas berlawanan dengan tren, berlawanan dengan tren. GDP-nya pound sterling jelek, tapi kondisinya sedang uptrend, mengikuti kembali tren gitu, tren yang terjadi. Kalau yang GDP yang Amerika Serikat itu kan jelek ya, buat Amerika Serikat kondisinya sedang uptrend, maka makin kuat kondisinya, jadi makin uptrendnya makin kuat gitu. Jadi kurang lebih adalah kalau saya pribadi lebih ngikutin ke trennya, ke teknikal gitu. Fundamental memang kadang-kadang bisa, kalau impactnya besar banget gitu ya, besar banget bisa mengikuti secara fundamental gitu. Cuman saya lebih lihat ke teknikal ya. Lalu kalau dilihat dari chart GBP USD sekarang tempo 1 jam, apa itu bisa dikatakan sebagai double top, tanda berakhirnya tren naik? Baik, kita lihat lagi. Kalau kita katakan double top, nah ini ya, tarik dulu Fibonacci. Nggak perlu sih pakai Fibonacci, sorry. Ini ya, dulu nih. Kuncinya ini Pak. Sebenarnya kurang bagus sih kalau ke double top bisa. Cuman ini ada low-nya, kenapa low-nya di sini? Jadi agak rancu nih low-nya ya. Low-nya di sini. Nah, kurang lebih kayak gini aja ya. Jadi kan komposisi double top ini kan naik, turun sini naik, turun. Nah, ini kuncinya adalah low terakhir nih. Ketika low ini terakhir ditembus, ada potensi nih, ada potensi ya. Kalau kayak gini ada potensi dia harga akan bergerak turun ke bawah. Ada potensi harga bergerak turun ke bawah. Ya, ada potensi harga akan bergerak turun ke bawah. Kalau kita pakai Fibonacci-nya dari sini, tuh. Ya, ini agak bisa dikatakan Fibonacci cukup valid nih ya. Nih, tarik dari sini ke sini. Di area ini nih, ya, nih, di area ini, nih ya. Jadikan kunci kalau misalnya mau pakai mengacu pada double top ya. Jadi kalau double top ini harus nunggu si ini tuh tembus dulu. Secara teori double top di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman mengacuannya Fibonacci di sini, di area ini nih. Ketika tembus, di sini ada closing candle yang menembus area ini, ada potensi agak akan bergerak ke bawah atau ada indikasi ya, trennya akan berubah dari uptrend menjadi downtrend. Nah, perlu diperhatikan di area ini dulu nih, ya. Untuk saat ini ada peluang gitu, tren bisa berubah, cuman kita masih belum tahu. Cuman ini ada candle ini nih, candle ini ya, candle yang bisa dikatakan seller ini lagi coba melawan nih, dan dia berada di area sekitar area resisten. Kalau ini andai kan candlenya bearish ada peluang, dia mungkin akan turun dulu ke sini kurang lebih. Ya kurang lebih Pak Indra demikian ya, cukup jelas ya. Titik 0 Pak Boy DP, titik 0 pada garis Fibo di swing low pada saat uptrend, kalau downtrend titik 0 di swing high, bukan begitu Pak. Sebenarnya kalau penarikan Fibonacci ya mau di sekarang nih, penarikan Fibonacci ya mau dibulak-balik juga sama saja, mau dari ini dibalikin sini monggo saja. Cuman ini Pak catatan ya, kalau saya suka saya yang di forex yang ini menambahkan poin ini, level-level ini.
Level-level ini bisa digunakan acuan untuk target profit, acuan sama target profit ya. Jadi ketika gini, kenapa saya balikan di sini ya? Sebenarnya pada dasarnya sama, cuman karena saya ditambahin di atasnya nih, ada poin-poin ini. Ketika ternyata ini area resisten ini break, nah break ya, ada potensi harga akan ke sini, bergerak ke area resisten berikutnya nih dari Fibonacci. Kan Fibonacci kan setuju ya, Fibonacci kalau mengacu pada teori kemarin kan Fibonacci bisa digunakan sebagai support resisten ya. Nah, jadi kan ketika ini break ada potensi harga akan bergerak ke area sini gitu. Ke area sini, ke area Fibonacci berikutnya gitu. Jadi permasalahannya mau pakai tarik swing high-nya mau di nol mau di bawah atau di atas ya sama aja gitu, nggak jadi masalah. Mau narik nolnya dari manapun nggak akan jadi soal gitu, sama saja gitu. Cuman karena saya kenapa saya sorry ini kenapa bergerak, iya ada yang ngambil ini saya mic partisipan ya, ada yang mau jadi presenter silakan, kalau mau jadi presenter silakan ya, jangan tekan tombol mic partisipan maka akan ini ya, akan mengambil ini, jadi terganggu nih. Itu kurang lebih jadi terpotong tadi lagi ngomong apa. Intinya adalah kurang lebih menarik Fibonacci mau nolnya di swing high, mau nolnya di swing low silahkan, udah jadi masalah. Pak saya Pak kira-kira yuk masih mau melanjutkan tidak? Bentar ya, ini Pak Fafi juga bertanya, Pak Fibo tidak tarik, kenapa Fibo tidak tarik dari swing high dan swing low? Hah? Karena tadi Pak, saya juga menarik dari swing high dan swing low Pak. Saya naik dari swing high dan swing low. Maksud saya kalau mau maksud saya kalau mau dibalikin kayak gini juga nggak jadi soal gitu. Cuman kadang-kadang saya kan pakainya di 100 itu di atas karena ada acuan itu. Saya tambahkan menunya. Nah, menu ini target ya. Jadi kalau teman-teman nih mau tambahin Fibonya nih ya, teman-teman mau tambahin caranya nih gampang, di sini tinggal Fibo Properties, tambahin ini nih, tambah poin-poin ini nih tambah poin ini nih, tambah poin ini di add aja, isi aja tuh, nanti ya bisa keluar level-level yang ada dicantumin ini tuh. Caranya itu gitu. Jadi nanti ada acuan targetnya, jadi kalau tembus ya bisa ke atas, ada potensi targetnya gitu ya. Nah, euro bisa ke atas kan nih? Euro bisa ke atas. Oh, nih. Ini sebenarnya bagus ya. Ada peluang. Ada peluang dia telah break nih. Ini break lo ada candle gini. Nah, ini kuncinya di sini. Kuncinya kan break. Dia turun biasanya ada pullback sedikit. Nah, ini di sini kuncinya. Kalau misalnya mau coba entry, bisa nih. Bisa lagi ya, ada peluang ketika ini support ini bertahan, dia ada potensi dia akan ke atas. Kalau lebih ada potensi ke atas. Kalau bertahan, nah kalau ternyata area yang udah ditembus lagi, nah dia ada potensi turun. Jika mengacu pada teori divergen, nah ini ada potensi nih, bearish divergen. Agak kurang shock nih, ada potensi dia akan turun nih kalau saya lihat ya. Nih, bearish divergen, ada potensi dia turun. Terus GDP US ya, iya benar GDP US tadi. Pak lebih baik concern ke teknikal atau tren ya? Iya, saya setuju itu Pak, betul Pak Indra. Sorry, pisahin itu bahasa Sunda itu. Kadang saya suka keceplosan ngomong, artinya banget tuh ya. Pompa entry posisi di Fibo 38, 50 dan 71, 61. Biasanya kalau Fibonacci itu menurut teori Fibonacci ya, area-area itu tuh area-area referensi ya. 38, 50 sampai 61,8 itu referensi bahwa ada pantulan harga. Gitu. Pertanyaannya banyak sekali ini, waktunya sudah habis ya. Saya harus akhiri nih. Saya nggak akan jawab lagi, kurang lebih saya jawab sedikit lagi yang ada di sini. Pak, ini maksud dengan tren besar dan kecil, mana yang kita pegang? Kalau saya sih ya lebih ke ngacu ke tren besar ya. Tren besar.
Pak, baiknya ambil posisi GBP. Bagaimana Pak? Waduh, seperti tadi saya bilang ya, GBP kondisinya adalah tunggu candle-nya bearish dulu nih. Kalau candle bearishnya ada potensi dia turun. Tunggu closing jam 5 ya, kurang lebih demikian. Ada potensi ya. Nah, compare. Oh, tadi itu aduh ini apa ya? Ini. Pakai ini, Pak. Di sini pakai persen dolar nih, persen dolar ya. Di sini Vibo Properties tadi ya, klik kanan Vibo Properties. Nah, tambah aja ada harganya di sini ya. Pak, mohon saya tidak mendengar suara. Waduh. Pak Barudin harus mengecek speakernya ya itu ya. Oh, Pak Fahmi salah tulis ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas atensinya. Teman-teman, sudah jam juga sudah cukup ini ya. Sudah cukup, kita sudah hampir setengah 5 lebih nih. Luar biasa atraktifnya, luar biasa. Saya terima kasih, saya appreciate buat teman-teman. Saya mohon maaf jika tidak bisa menjawab semuanya. Saya benar-benar mohon maaf karena banyak banget ini yang tanya. Cuman kalau misalnya nanti teman-teman mau tanya lagi, tanya bisa langsung menggunakan fasilitas chat yang tersedia di website ya. Jadi di websitenya kita ada fasilitas chat. Kalau misalnya teman-teman mau nanya nih, langsung saja menggunakan fasilitas chat yang ada di sini nih, ya. Live chat nih, live chat di sini ketik aja nanti bisa dihubungkan dengan bagian riset gitu. Lalu informasi juga nih pada teman-teman, kita juga sedang melakukan terobosan yang muktahir ya, yang luar biasa, bahwa untuk nasabah nih, khusus nasabah sekarang sudah ada pelayanan melalui WhatsApp nih, ya, melalui WhatsApp. Jadi kalau teman-teman udah jadi nasabah kita, ya, udah jadi nasabah kita, nah bisa chatting via WhatsApp, kalau lebih kayak gitu ya. Ya, terakhir kata saya ingin informasikan juga nih buat teman-teman bahwa eh, di Forex MF ini kita memiliki dua produk ya, produk reguler dan produk parsial. Di produk reguler ini kita minimal depositnya 50 juta dengan minimal lot satu lot, sedangkan parsial minimal depositnya adalah $500 ya, $500 dengan minimal depositnya minimal deposit $500 dengan minimal lotnya 0,1. Mungkin kurang lebih diinformasikan demikian. Jadi nanti teman-teman yang mau belajar bisa lihat juga di YouTube ya. YouTube Forex IMF nih. Ada banyak tentang webinar yang kita bikin. Oke, kurang lebih demikian. Webinar harus saya akhiri dulu. Nanti hari Senin teman-teman catat juga hari Senin bahwa hari Senin akan ada webinar juga ya mengenai kabar pasar sepekan. Jadi lebih membahas kurang lebih berkisar seputar pasar ya, seputar pergerakan pasar dalam minggu depan ya, minggu depan. Kurang lebih demikian. Oke, mohon maaf jika ada salah kata ya teman-teman. Mohon maaf juga jika tidak bisa menjawab secara jelas, secara mendetil karena banyaknya pertanyaan juga. Saya usahakan webinar hari ini. Sampai jumpa lagi di webinar mendatang. Oke, salam profit ya. Jangan lupa pasang stop loss. Terima kasih.